Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada motor akan mengatasi sepeda motor Karisma 125. Nah, ini mengalami gangguan pada mesin ya. Ketika mau dihidupkan tapi digas langsung mati ya. Jadi posisinya kalau posisi mesin hidup ya. Tapi kalau misalnya kita mau gas itu langsung mati set. Nah, di sini kita cek dulu pada bagian busi ya. Kita cek pada bagian busi terlebih dahulu. Kalau dilihat pada bagian busi ini masih bagus, berarti ada kendala di karburator. Ini businya sangat keras ya, sangat keras sekali ini. Apakah tadinya salah memasang ya, atau businya emang kotor? Kita masukkan lagi, nanti coba kita kendorkan. Apakah busi tidak pernah dilepas? Keras sekali teman-teman. Kita semprot, coba. Kita cek businya dulu. Ini lama ini. Oke, lepas. Oke, kita lihat pada bagian busi di sini. Nah, untuk di ujung elektroda busi itu sudah sangat kecil. Apakah kameranya yang kurang hebat? Oke, nah seperti ini saja lah. Nah. Oke. Fokus. Nah, ini mungkin belum pernah ganti busi ya, sampai ujung dari elektrodanya itu seperti ini ya. Coba kita cek pengapiannya. Untuk pengecekan pengapian, kita pasang dulu ke kop businya dan kita tempelkan bodi dari busi ini ke bodi mesin ya, dan kita lihat bagaimana kondisi percikan dari busi tersebut ya.
dan jangan lupa untuk kunci kontak di posisi on. Nah, ini di on kan ya, dan kita cek pada bagian dari pengapian busi warnanya dan kemana arah pengapian dari busi ini. Oke, perhatikan. Oke, bisa kita perhatikan pada loncatan bunga api dari businya ya. Terlihat tidak ya, kadang hilang, kadang ada. Nah, ini mungkin busi sudah mati. Kita coba pakai busi yang lain terlebih dahulu untuk mengecek apakah ini businya yang mau minta ganti atau ada kerusakan yang lain dari sepeda motor ini. Oke, kita gunakan busi yang lain ya. Ini busi masih lumayanan. Apakah cukup jelas? Nah, seperti ini. Kita pasangkan. Jangan lupa kita oleskan oli terlebih dahulu pada bagian drat busi. Ya, di sini dratnya kita kasihkan oli ataupun pelumas. Oke. Nah, kita kasih pelumas dan kita pasang. Untuk memasang busi tolong diperhatikan jangan langsung menggunakan kunci ya, entah itu busi entah itu baut, kita pakai tangan terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita bisa memastikan posisi drat ataupun ulir yang nantinya akan kita pasang baut ataupun busi itu sudah pas atau belum ya. Jangan sampai kita memaksa ketika kita melakukan proses pemasangan baut dengan menggunakan kunci itu secara langsung. Ini nantinya akan mengakibatkan ulir itu dapat cepat rusak ya. Dan untuk pengencangan busi ya, kita perhatikan di sini kita dilarang untuk menggunakan tenaga dalam ya ataupun tenaga kuli. Nih cukup set saja, set sudah. Kalau dirasa sudah kencang ya sudah, nggak usah dipaksakan terlalu mengeluarkan tenaga ya, nanti itu berbahaya, akan merusak pada bagian drat businya, tempat busi ya. Oke, kita cek dengan menggunakan busi yang lain apakah kendaraan ini masih seperti tadi. Oke. Ternyata digunakan busi yang lain ya. Ini masih saja belum hidup. Kita coba lepas cop busi dan kita cek ya, bagian dari cop businya ini masih bagus atau tidak ya. Kalau ini dirasa sudah tidak bagus, kita tahunya dari mana? Nah,
Ini biasanya kalau pada bagian ini ada berwarna hijau, ini biasanya menandakan aliran listrik itu kurang lancar. Oke, kita cek dengan menggunakan kabel ya yang sudah dikasih jepit. Ini nanti akan dipasangkan seperti ini untuk melihat loncatan bunga api dari yang namanya koil. Oke, kita perhatikan lagi. Oke, untuk pengapian masih bagus dan mesin tidak mau hidup, berarti ini ada kerusakan ataupun kendala di bagian karburatornya. Oke, kita bongkar pada bagian karburatornya. Oke, untuk pembongkaran kita keluarkan pada bagian ini dulu. Nah, karet filternya. Dan pakai kunci ring 8. Ini umumnya untuk sepeda motor ini. Tapi kalau misalkan untuk jenis bautnya sudah berubah, ya kita gunakan kunci yang lain. Biasanya ada yang menggunakan 10, ada yang menggunakan L ya. Baut dengan jenis kepala L, bintang ataupun segi 6. Ini biasanya agak susah, dan di sini udah diganti bautnya ya, baut jenis mata bintang heksagonal ya ataupun L. Oke, untuk melepas untuk di bagian ini kita gunakan kunci L ukuran berapa ini, 5. Oke, ukuran 5 ya. Oke, kita lepas terus. Oh, ternyata di sini sudah ada tambahan ring mur ya. Oke, kita untuk menahan murnya kita gunakan kunci 10. Nih kipas 10 ya untuk menahan. Nah, ini kalau misalkan tidak bisa, kita bisa gunakan yang lain, pakai tang yang model ini, lancip nah buat nahan seperti ini. Wes,
Kalau sudah seperti ini berarti menandakan dari tempat baut yang ada di karburator ini sudah aus. Nah, makanya ditambahkan mur ya untuk mengunci biar baut itu tidak mudah lepas ataupun kendor. Oke, waduh, ini ya pakai mur 10 yang sudah dipipihkan. Nah, oke, kita lepas karburator. Wow, ternyata sudah pecah. Ini mungkin mengakibatkan adanya aliran udara yang masuk ya dan mengganggu proses hisapan dari yang namanya bahan bakar. Ini harus diganti nih. Nah, udah pecah. Oke, kita lepas karburator. Lepas selang-selang yang menghubung ke karburator dan lepas juga skep ya ataupun throttle valve di sini. Ya, kita lepas. Selang bensin juga kita lepas. Nah, untuk selang bensin kita cek kondisi bensin dari tangkinya. Oke, untuk mengetahui kondisi bensin kita lepas selang. Lepas selang yang menghubung ke karburator. Dan kita cek dengan menggunakan botol bensin. Kita tutup dulu karena ini langsung mengalir ya. Ini langsung mengalir karena kondisi pada bagian keran vakum itu sudah rusak, jadi ini langsung mengalir tanpa adanya penutupan secara otomatis. Oke, kita wadahkan wadahkan bensinnya ke penampungan ya, bekas. Ini kita cek warnanya ya, warna bensinnya warnanya apa ini, bensin atau apa ini?
kalian kuras ya teman-teman. Di sini untuk tangkinya nanti dibersihkan, kita lihat aja adanya karat yang terkumpul. Nah, di sini perhatikan kalau posisi alirannya cepat seperti ini, berarti pada bagian tutup tangki itu masih normal. Tapi kalau misalkan alirannya lambat ataupun sampai terhenti ya untuk bensinnya, kita cek pada bagian tutup dari tangki bensin. Ya, ini warna bensinnya lumayan keruh ya, mungkin kotor dari tangkinya. Oke, kita penuh, pindah. Salam. Turun nyala mas, listriknya. Iya. Mati lampu apa? Ini sih gini panelnya mati. Oke, untuk selanjutnya kita bongkar pada bagian baut penutup dari penampung bensin yang ada di karburator ya, karena ini bautnya sudah aus ya, maka kita bisa gunakan dengan model tang cepit ya, dengan cara seperti ini. Nah, untuk nanti kita bisa ganti ya dengan baut yang baru, biar nanti kalau misalkan orangnya mau servis lagi, nanti untuk melepaskan bautnya itu tidak terlalu susah. Oke, kita lepas baut dari tangki pelampung ya, dari karburator. Ini dilihat dari kepala bautnya ya, sudah tidak berbentuk. Kalaupun nanti kita pakai obeng plus juga nggak bakalan bisa ya teman-teman. Oke, kita cek dan dilihat bersih-bersih saja di bagian karburator. Nah, kita bongkar pada bagian main jet dan slow jetnya. Kita lepas main jet, bisa kita gunakan tang, bisa juga kita menggunakan obeng min, dan harap berhati-hati. Kita lihat pada bagian ini, kalau misalkan pada bagian main jet ini kotor, ini bisa dibersihkan dengan menggunakan karburator cleaner. Dan dilihat nanti pada tiap-tiap lubang dari main jet dan slow jet tersebut. Oke, kita lanjut lepas untuk di bagian slow jetnya. Oke, pada bagian ini kita bisa gunakan obeng min ya. Dan kalau misalnya kita mau lepas, itu seperti tadi ya, ditahan dan putar ke arah kiri ataupun berlawanan arah jarum jam. Kita cek pada bagian tempat-tempat dari slow jet dan main jet di sini, apakah terlihat kotor? Oh, ternyata tidak ya, ini masih bersih. Oke, nanti kita tinggal semprot-semprot saja. Kemungkinan motor tidak mau hidup ataupun digas mati itu yang tadi ya, karena pada bagian perpaknya yang sudah patah ya, sudah rusak. Jadi kemungkinan ada aliran udara yang dari luar mulut ataupun moncong karburatornya. Nah, itu udaranya langsung masuk ke bagian manifold secara langsung. Oke, kita lihat pada bagian ini di bagian slow jet ya,
ini harusnya berlubang. Nah, kalau misalkan tidak berlubang ya kita bisa gunakan dengan menggunakan kawat ya ataupun serabut tembaga kabel ya yang kecil buat nusuk di bagian tengah biar berlubang. Dan di sini hati-hati biar tidak ada kerusakan pada bagian slot-jet tersebut. Oke, perhatikan lagi di sini dilihat apakah lubangnya masih tertutup atau tidak. Nah, ini kalau misalkan posisi lubang tertutup ini akan mempengaruhi pada RPM bawah ya. Jadi kita itu harus bisa membersihkannya secara maksimal. Oke, kita sudah bersihkan pada bagian ini. Nah, dilihat sudah berlubang. Tinggal kita pasang lagi. Kita bersihkan pada bagian-bagian dari lubang-lubang yang ada di dalam karburator. Nah, kita bisa semprotkan dengan cairan karburator cleaner. Nah, ini kalau dulu belum ada kayak gini masih menggunakan bensin ya teman-teman dan kuas untuk melakukan proses pembersihan di karburator cleaner. Nah, karena sekarang zaman sudah semakin canggih ya, produk-produknya sudah banyak yang dibuat untuk digunakan dijadikan pembersih ya, kita bisa gunakan dengan model seperti ini ya. Kita pasang pada bagian main jet dan slot jetnya. Untuk pemasangan pada bagian ini harap hati-hati, jangan terlalu menekan pada saat kita melakukan proses pengencangan dari yang namanya slot jet ataupun main jet di sini. Kita cukup menggunakan tenaga dengan perasaan kita ya. Kalau pada bagian ini itu sudah cukup kencang, tidak usah terlalu memaksakan untuk mengencangkan sampai terjadi yang namanya rumah dari bagian slot jet ataupun main jetnya ini pecah ataupun mengalami kerusakan. Oke, ini pada bagian mangkok dari karburator ya, dilihat bersih. Oke, tinggal kita ganti baut yang baru untuk pemasangannya. Untuk baut ini kita bisa gunakan dengan baut bodi dari sepeda motor Honda ya. Aman, Mas. Ini juga lumayan panjang lah. Aman. Iya. Ora pemanin kelas. Syukur. Ya, kita kencangkan dan ikuti proses selanjutnya. Dan nanti kita cek apakah pada bagian ini kendaraan bisa hidup kembali secara normal atau tidak. Nah, untuk memastikannya kita nyalakan untuk di bagian sepeda motornya. Oke, ini dia dari yang namanya bird manifold ya. Ini yang pecah sama yang masih bagus ya. Yang pecah kita buang saja, ganti yang baru saja ya. Oke, perhatikan posisi pemasangan pada bagian perpak dari manifold karbu. Di sini jangan sampai adanya pertemuan dari o-ring yang ada di perpak dengan o-ring yang ada di karburator.
Ya, jadi yang sudah ada o-ringnya itu nanti ketemunya yang halus ataupun tanpa o-ring seperti ini ya teman-teman. Dan di pura-pura dulu Oke, jadi kesimpulannya apa? Ada pada bagian perpak yang patah ya. Di sini untuk bagian perpak memang sangat berpengaruh sekali karena kalau misalkan adanya perpak yang patah ataupun yang pecah, nah ini akan mengakibatkan pembukaan saluran udara yang melewati dari mulut karburator yang ada di bagian depan yang menempel dengan bagian karet filter. Jadi kalau misalnya kita di sini melihat adanya perpak yang mungkin sudah pecah ataupun sudah patah, masih mending kita ganti saja ya teman-teman. Iya, dari sini ke mati. Ya mas, biasanya ngopi kayak ini ya mas. Biasanya kayak ini sama mau. Itu nih. Mana ada pada ada nama. Iya, semulu. Kalau disekat ya kayak teman. Kalau ini maning orangnya andrak, dari andrak sih cuman tabungnya orang. Iya, bukan dulu. Saya cumaning ya. Kan mau mel-mel jam rolas. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.